Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian yang soleh-soleha kelas 9H, jumpa lagi dengan Bapak tentunya di pembelajaran bahasa Sunda hari ini. Tentunya diawali dengan bacaan doa terlebih dahulu, seperti biasa dipimpin langsung juga oleh Bapak ya, nggak apa-apa. Diikuti saja. Saya agak doa di kawitan. Reise, hatur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengna seperti biasa, mangga urang niatan karena Allah ya, niatan karena Allah Taala, ngaranna kaitanna sareng pembelajaran atau berkaitan dengan pembelajaran hari ini supaya benar pahala. Niat karena Allah, diikuti saja. Niat saya belajar bahasa Sunda hari ini karena Allah Ta'ala. Silakan dimulai dalam hati masing-masing. Oke, cukup anak guru yang soleh-soleha. Selanjutnya kita akan awali juga dengan bacaan basmalah, tentunya supaya dapat berkah dari Allah ya, seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak sekalian yang dirahmati Allah serta yang soleh-soleha, kita masuk ke materi pembelajaran hari ini. Yang pertama perlu Bapak jelaskan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian paham, mengerti tentang kaitannya dengan babasan dan peribahasa. Nah, kemudian juga diharapkan bukan hanya sebatas mengerti saja, juga kalau ada hal-hal yang kalian tidak dimengerti, tentunya Bapak nanti akan berikan kesempatan untuk bertanya. Oke, selanjutnya anak sekalian, untuk mempersingkat waktu kaitannya dengan pembelajaran hari ini, yaitu mengenai babasan dan peribahasa, kita akan bahas apa sih itu babasan, gitu ya. Nah, babasan atau peribahasa dalam bahasa Sunda itu kalau di bahasa Indonesia gitu ya, kalau di bahasa Indonesia itu disebutnya peribahasa. Jadi antara babasan dan paribahasa dalam bahasa Sunda itu, kalau di bahasa Indonesia dibilangnya adalah yaitu paribahasa, gitu ya, atau peribahasa. Nah, sementara kalau di Sunda itu yaitu ada peribahasa dipecah lagi menjadi babasan, ada babasan. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai babasan terlebih dahulu. Nah, kaitannya dengan babasan ataupun peribahasa, sekali lagi ya, di bahasa Indonesia itu ada ada kesamaan gitu ya, tapi kalau bahasa Sunda itu tidak. Baik, kita singkat saja ataupun kita mulai saja kaitannya dengan babasan. Sebelumnya Bapak perlu ungkapkan juga Bapak kenapa sih kita perlu Bapak ajarkan kaitannya peribahasa dan babasan, karena ada sebuah ayat Al-Qur'an, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah menyukai tentang keindahan. Nah, ini peribahasa juga adalah berkaitan dengan keindahan, atau bisa jadi juga ada ayat lain yaitu berupa nasihat gitu ya, menasihati seseorang yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, yaitu berkaitan dengan watawassaw bil haqqi watawassaw bis-sabr gitu ya. Artinya saling menasihati dalam hak dan juga dalam dalam hak atau kebenaran serta dalam kesabaran. Nah, peribahasa ini berkaitan dengan memberi informasi kepada orang ya, gitu. Baik, anak sekalian, kita mulai saja berkaitan dengan babasan. Nah, apa sih itu babasan? Dilihat dari segi arti, babasan itu yaitu wangun pakeman basa anu ngan ukur 2 kecap
anu geus baku jeung ngabogaan harti kiasan sarta sumebarna ku cara turun-temurun. Kalau Bapak bahasa Indonesia kan arti babasan itu adalah bentuk susunan kata, ulangi lagi, bentuk susunan kata yang hanya dua kata. Jadi susunan kata itu hanya dua kata saja, yang sudah baku dan memiliki arti kiasan serta tersebarnya secara turun-temurun. Artinya di sini dikatakan bahwa yang namanya babasan itu adalah susunan kata, tapi cuma dua kata, gitu ya, susunan katanya itu hanya dua kata saja, ya. Contoh umpamanya ringan tangan kalau di bahasa Indonesia, ya, atau hampang leungeun, dua kata, ya, dua kata. Nah itu ringan tangan ataupun hampang leungeun itu adalah dua kata, hampang leungeun. Oke. Dan di sini dikatakan geus baku, ya. Nah, anu geus baku. Nah, kemudian juga dikatakan tadi sudah dikatakan geus baku. Artinya kalau sudah baku itu sudah dari sononya begitu, gitu ya. Sudah dari sononya begitu dan tidak bisa dirubah-rubah, gitu. Tidak bisa umpamanya hampang leungeun umpamanya jadi dirubah pakai saya mah ada orang Bandung jadi saya ingin merubahnya menjadi menjadi bahasa lemas. Leungeun itu kan panangan, jadi umpamanya jadi hampang panangan, nggak bisa begitu, karena memang apa? Karena memang sudah dari sononya bentuknya seperti itu, gitu ya. Itu yang dikatakan baku, jadi itu bisa dirubah-rubah, gitu ya, gitu. Dengan kata-kata yang baru, gitu. Nggak saya pokoknya nama hampang leungeun, nggak bisa dirubah jadi hampang panangan, gitu. Jadi nggak lucu, gitu kan ya, seperti itu. Nah berikutnya juga ngabogaan harti kiasan, ya, ngabogaan harti kiasan artinya memiliki arti kiasan. Nah karena dikiaskan, ya, untuk kiasan. Gimana sih yang dikatakan kiasan? Hampang leungeun. Kalau umpamanya hampang leungeun artinya ringan tangan. Kalau yang namanya tangan, kalau umpamanya ringan kan perginya kemana-mana, gitu ya. Ya kemana-mana, megang anu ataupun umpamanya megang sesuatu atau menempelkan tangan kita kepada wajah seseorang, gitu kan, ya, atau kepada kepala seseorang. Ketika itu hanya sebatas menggunakan tenaganya kecil, gitu ya. Tenaga kecil menempel pas kena wajah seseorang itu kan nggak jadi masalah. Tapi ketika umpama menggunakan tenaga yang kuat, berarti kan dianggapnya apa ya, memukul orang, menampar orang, gitu ya. Atau umpamanya kita menempelkan tangan ke mulut orang, gitu ya, dengan cara tenaga yang kecil, yang sedikit, itu mungkin orang akan mengatakan apain sih, nggak menjadi masalah mungkinnya ketika kita menempelkan mulut kepada anak kita atau umpamanya kepada adik kita. Tapi kalau menggunakan tenaga yang kuat, itu sama aja jadi nabok, gitu kan ya, nabok adik kita, gitu ya. Nah ini yang dikatakan dengan ringan tangan. Jadi si tangan itu ringan untuk melakukan sesuatu, gitu ya, kembalinya kepada nilai manfaat ataupun tidak, gitu ya, itu kiasan. Atau umpamanya ada kata berat birit, gitu ya, ada kata-kata berat birit. Nah kata-kata berat birit itu kan sama, gitu ya. Kalau dikatakan baku itu nggak bisa umpamanya abot imbit, gitu ya, nggak bisa, tetap aja berat birit, gitu ya. Artinya Pak sepertinya kasar, iya, karena memang dari sononya seperti itu dari zaman dahulunya, gitu ya, dari zaman Fir'aun janggotan duanya kan, gitulah bahasanya, gitu kan. Ya udah, nggak bisa dirubah-rubah umpamanya jadi abot imbit, gitu ya, dalam umpamanya ketika di Bandung atau ketika di Cianjur, gitu ya, nggak bisa. Atau umpamanya di Garut, gitu kan, nggak bisa dirubah seperti itu. Ya udah, kalau memang dari sononya berat birit, ya udah berat birit. Nah kiasannya sama, yang namanya berat ataupun abot, ya, gitu ya, berat birit, orang yang memiliki pantatnya yang, gitu ya, kalau bahasa Indonesia
tenaga gitu ya, memakan tenaga. Artinya ketika itu berat birit adalah susah diperintah. Nah ini mengkiaskan bahwa orang yang berat pantatnya itu biasanya susah untuk mengangkat diri sendiri untuk kemana-mana, jadi bawaannya malas dan gitu ya, jadi susah untuk melakukan perintah apapun dari siapapun gitu ya, termasuk orang tua. Nah kita diharapkan untuk tidak punya babasan yang namanya berat birit tersebut gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya sumebarna ku cara turun temurun. Artinya sumebarna dengan cara turun temurun tersebut itu menyebarnya ya dengan cara dari mulut ke mulut gitu ya, dari mulut ke mulut. Makanya siapa yang menciptakan atau membuat babasan yang namanya berat birit itu entah siapa gitu ya. Yang bisa jadi umpamanya Bapak mau tahu berat birit, atau kalian tahu berat birit itu apa gitu, artinya kata-kata berat birit, oh saya tahunya dari Pak Mahri, mungkin akan Bapak ngomongnya saya tahunya dari orang tua. Nah orang tua Bapak gitu ya, orang tua Bapak mungkin akan ketika Bapak tanya kan itu tahunya dari orang tuanya juga, atau orang tua dan seterusnya, sampai mungkin kita tidak tahu siapa pencipta pertamanya gitu ya mengenai berat birit tersebut atau ya panjang lengan tersebut gitu ya. Nah itu diantaranya. Nah kemudian itu yang berkaitan dengan yang dimaksud dengan turun temurun, artinya secara turun temurun ya, dari dari orang tua kita dulu mungkin ke anaknya disebut terus termasuk kepada kita gitu ya, yang sekarang kita yang kita ajarkan sekarang ini. Ini yang dimaksud dengan turun temurun. Jadi kesimpulannya bahwa yang dikatakan babasan itu yaitu terdiri dari dua kata, susunan kata yang hanya dua kata saja susunannya tersebut gitu ya, tidak lebih gitu ya, tidak lebih. Nah kemudian juga dan sudah baku, artinya sudah baku di situ ya, artinya dari sonohnya seperti itu, tidak bisa dirubah dari bahasa yang menurut kita kasar menjadi bahasa yang lemes gitu ya, yang halus gitu ya. Nah sekalipun umpamanya kita menjadi orang Bandung gitu ya, ketika di Bogor kemudian pindah ke Bandung ngajar umpamanya bahasa Sunda di sana, atau umpamanya menerapkan istilah ataupun babasan tersebut gitu ya, kemudian kita mengatakan kata bapak saya ini ada di Bandung ya, terus bapak ngomong hari jadi orang kalimah ulah sok abot imbit. Nah itu kan nggak bisa seperti itu gitu ya. Jadi tetap saja bapak harus ngomongnya ketika di Bandung pun ya, ketika berkata dengan anak murid bapak mengatakan ya dari orang kalimah ulah sok berat birit gitu, nggak bisa menjadi berabot imbit gitu ya. Nah itu mungkin salah satunya. Demikian juga ya harus mengerti arti kiasan dan sumber menyebarnya secara turun temurun ya itu. Nah kemudian Pak bagaimana lihat mana contohnya tadi sudah Bapak berikan. Kalau ingin lebih jelas lagi maka silakan. Nah itu ya. Nah ini contoh dari berat birit tersebut. Itu dikatakan berat birit hartina hese diparentahna dititahna atau susah diperintahnya gitu ya. Nah itu maksudnya bukan sudah ya, susah, maaf salah ngetik, yaitu susah diperintahnya. Nah, atau contoh yang kedua yaitu contoh yang kedua yaitu panjang lengan ya. Panjang lengan kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah panjang tangan ya. Nah artinya sok maling barang batur atau suka mencuri. Nah ini ya yang berkaitan dengan contoh ya babasan dan paribasa. Nah itu ya untuk penjelasan mengenai babasan ya,
insya Allah untuk paribahasa di di hari yang berikutnya. Kalau ada yang bertanya silakan ya, kalian nanti tulis di di grup WA ini ya, di grup WA ini. Nah, insya Allah ditampung dulu gitu ya, ditampung dulu. Bapak berikan waktu kurang lebih 10 menit bagi yang mau bertanya. Kalau tidak paham gitu ya, kalau tidak paham silahkan. Dan kalau paham tentunya Bapak akan berikan tugas ya, mencari di internet gitu ya, mencari di internet contoh babasan, atau mencari di internet 10 contoh babasan ya, di internet atau di Google, mencari contoh 10 contoh babasan, kemudian ditulis di buku catatan, dikirim ke grup WA ini. Ingat jangan lupa untuk memberi nama. Itu saja dari Bapak kaitannya dengan penjelasan mengenai babasan hari ini ya. Bapak anggap cukup terlebih dahulu. Silakan apa yang Bapak tugaskan hari ini kalian kerjakan sekarang.